السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين، أعاذني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan membahas kita pembacaan kitab Al-Wajiz fi Fikr Sunnah wal Kitab Al-Aziz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi, di mana kita masih membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas atau terhenti pembahasan berkaitan dengan ta'awudz. Jika kita mengulang sedikit tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membuat sutrah, yang dimana sutrah itu wajib bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian atau munfarid. Sedangkan sutrah buat makmum diwakili oleh imam. Ketika kita batal, kemudian ingin keluar dari masjid untuk mengambil air wudhu, ketika yang kita lewati itu para makmum, maka tidak ada dosa buat kita, karena sutrah makmum diwakili oleh imam. Wajibnya sutrah itu untuk imam dan untuk orang yang sholat sendirian. Kemudian setelah membuat sutrah, yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah sholat dengan cara berdiri, dan wajib sholat dalam kondisi berdiri, khusus untuk sholat wajib jika dia mampu untuk melakukan sholat dengan cara berdiri. Ketika dia mampu berdiri tetapi dia duduk untuk melaksanakan sholat wajib, maka sholatnya tidak sah, karena sholat dalam kondisi berdiri ketika dia mampu untuk melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu adalah termasuk rukun daripada rukun-rukun sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan, menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 238, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah oleh kalian salat yang 5 waktu dan salatul wusta, yaitu salatul asar. Dan hendaknya ketika mengerjakan salat yang 5 waktu tersebut dalam kondisi berdiri sebagai wujud tunduk dan patuhnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali berkaitan dengan salat sunnah. Kalau salat sunnah, ada orang mampu berdiri
tapi dia ingin sholat sunnah, melaksanakannya dalam kondisi duduk, maka dibolehkan, sholatnya sah, tetapi dia mendapatkan pahala setengah dibandingkan jika dia sholat dalam kondisi berdiri. Kata Nabi SAW, kata beliau, salatul qa'id nisfu salatul qa'id. Salatnya orang yang duduk pahalanya setengah dibandingkan jika dia salat dalam kondisi berdiri. Kemudian selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi SAW yang ketiga adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat hukumnya adalah sebagai syarat sahnya ibadah salat. Ketika di antara kita salat tidak menghadap kiblat, maka salat kita tidak sah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 144 dan ayat 150, wa qumu lillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Hendaknya kalian ketika melaksanakan salat mengarahkan tubuh kalian ke arah Makkah, Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah. Kecuali 4 hal yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ketika dalam kondisi berperang, takut yang sangat luar biasa, boleh sholat tidak menghadap kiblat. Atau yang kedua, jika dia dalam kondisi tidak tahu, tidak mengetahui arah kiblat. Yang keempat, ketika dalam kondisi yang tidak mampu untuk menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat. Dan yang terakhir, yang keempat, boleh dia sholat tidak menghadap kiblat ketika kedudukannya musafir, berada di atas kendaraan untuk melaksanakan sholat sunnah. Kemudian setelah Rasulullah SAW menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat, beliau melakukan takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu berkaitan dengan masalah takbiratul ihram. Yang jelas Nabi SAW di dalam sholat itu ada 4 tempat selalu mengangkat tangan beliau. Yang pertama, ketika takbiratul ihram, beliau mengangkat kedua tangan. Yang kedua, ketika akan ruku, beliau pun juga mengangkat tangan. Yang ketiga, bangkit daripada ruku, ketika kita mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, juga mengangkat tangan. Yang keempat, mengangkat tangan di dalam sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah setelah bangkit dari rakaat yang kedua untuk melakukan rakaat yang ketiga, atau setelah tasyahud yang pertama untuk melakukan rakaat yang ketiga. Beliau SAW juga mengangkat kedua tangan beliau SAW. Setelah melakukan takbiratul ihram, beliau membaca doa iftitah. Ada beberapa doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya yang paling pendek doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW adalah Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Atau doa iftitah yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW pada saat salat wajib adalah Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Atau yang biasa dibaca juga oleh Nabi SAW pada saat beliau melaksanakan salat wajib atau salat fardu, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was-salji wal barad. Yang jelas banyak sekali doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mencoba untuk menghitungnya,
ada sekitar 9 atau 10 doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu membaca ta'awudz. Nah, kita pada pertemuan yang lalu terakhir adalah membaca ta'awudz. Ta'awudz yang diajarkan oleh Nabi SAW itu ada 4 ta'awudz. Yang pertama, yang ma'ruf di kalangan kita, yang itu yang paling pendeknya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu ta'awudz yang paling pendek yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, ta'awudz yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan menambah nama Allah As-Sami' Al-Alim pada ta'awudz yang pendek tadi. A'udzu billah As-Sami' Al-Alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billah As-Sami' Al-Alim minasy syaithanir rajim. Kemudian yang ketiga agak panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari bisikannya, dari tiupannya, dan juga dari godaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian yang paling panjang yang keempat, menggabungkan ta'awudz yang kedua dan ketiga. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu yang paling panjang. Jadi ada 4 ta'awudz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sekali lagi yang paling pendek yang biasa kita baca, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Yang ketiga, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian yang paling panjang, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu 4 ta'awudz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Membaca ta'awudz di dalam sholat hukumnya sunnah. Dan pembacaan ta'awudz itu setelah kita membaca doa iftitah. Salah orang yang membaca ta'awudz sebelum takbiratul ihram. Kita saksikan kadang di antara kita atau di antara kaum muslimin membaca ta'awudz sebelum sholat, atau membaca ta'awudz sebelum azan, atau berkaitan dengan yang lainnya. Ingat, bacaan ta'awudz itu ada tempat-tempatnya. Pertama, di dalam sholat kita membaca ta'awudz. Kapan kita membaca ta'awudz tersebut? Setelah kita membaca doa iftitah. Yang kedua, ta'awudz itu dibaca ketika kita akan membaca Al-Quran Al-Karim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah." Kata Allah, jika kalian akan membaca Al-Quran, maka sebelum membaca Al-Quran hendaknya berta'awudz.
atau dalam kondisi marah untuk mengusir amarah kita mengucapkan a'udzubillah as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillah as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang jelas di dalam salat ta'awudz tersebut dibacanya setelah doa iftitah. Setelah membaca ta'awudz, Nabi SAW membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Di dalam masalah pembacaan Al-Fatihah, para ulama berdebat tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bagian daripada bacaan atau surah Al-Fatihah ataukah ayat yang berdiri sendiri, yaitu ayat yang diletakkan di awal surah. Para ulama sepakat tentang Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang berada di awal surah, kecuali surah At-Taubah. Apakah Bismillahirrahmanirrahim dibaca di dalam salat? Kita katakan sepakat para ulama bahwasanya membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam salat. Cuma mereka berikhtilaf, berdebat, apakah Bismillahirrahmanirrahim ditampakkan ataukah tidak ditampakkan. Yang jelas, yang sering dilakukan oleh Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ditampakkan. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali kanu yaftatahuna fi salatihim bihamdillahi rabbil alamin wa yusirruna bi bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas bin Malik, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, kemudian Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, kemudian Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, dan Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. Ketika mereka sholat, yang kami dengar adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim wa yusirrun, mereka tidak tampakkan. Tapi bukan berarti tidak membaca, tetap membaca. Kadang-kadang Nabi SAW menampakkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita menjelaskan tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim, bolehkah Bismillahirrahmanirrahim dinampakkan? Sepakat para ulama juga boleh hukumnya. Tetapi yang sunnahnya, yang afdolnya, serta seringnya, Nabi SAW tidak menampakkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi dibaca secara sir, secara rahasia. Tapi yang perlu kita garis bawahi bukan berarti tidak boleh untuk menampakkan, tetapi sekali-sekali saja. Jangan terus-menerus, apalagi di masjid yang sudah kita paham terhadap masalah sunnah yang sebenarnya. Bagaimana kedudukan Bismillahirrahmanirrahim di dalam salat Nabi SAW. Yang jelas bahwasannya membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah di dalam salat. Jadi sekali lagi, orang yang langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin bukan berarti mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mereka dipastikan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak ditampakkan. Kemudian setelah itu, berkaitan dengan surah Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah hukumnya wajib bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian, berdasarkan hadis
dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Maksudnya kata para ulama di sini adalah mereka bersepakat untuk imam dan untuk orang yang sholat sendirian wajib untuk membaca surah Al-Fatihah. Ketika imam tidak membaca surah Al-Fatihah atau orang yang sholat sendirian tidak membaca surah Al-Fatihah, makanya sholatnya tidak sah. Jadi surah Al-Fatihah itu wajibnya untuk siapa? Imam dan orang yang sholat sendirian, seperti melaksanakan sholat sunnah, qabliyah dan ba'diyah. Dia wajib untuk melaksanakan sholat itu dalam kondisi sendirian dan wajib untuk membaca surah Al-Fatihah. Dan itu dikuatkan lagi dari dalil yang dikeluarkan oleh Al-Imam Daruqutni dan juga Al-Imam Ibnu Hibban, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun la yaqra ar-rajulu fiha bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maksudnya imam dan orang yang salat sendirian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla salatan lam yaqra bi Fatihatil Kitab fahiya khidajun ghairu tamam. Barang siapa yang melaksanakan salat apapun, salat wajib ataupun salat sunnah, yang dia tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salatnya tersebut tidak sah, maksudnya tidak sempurna. Dan sekali lagi ini adalah khusus untuk imam dan khusus untuk orang yang salat sendirian. Sedangkan salat surah Al-Fatihah untuk makmum, hukumnya yang benar menggabungkan dua pendapat, yang dimana pendapat yang pertama mengatakan hukumnya wajib, baik salat jahriyah ataupun salat sirriyah. Yaitu salat jahriyah itu yang dimana bacaan imam terdengar, sedangkan sirriyah bacaan imam khususnya surah Al-Fatihah tidak terdengar. Pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib, tidak perlu untuk membaca apapun termasuk surah Al-Fatihah, karena bacaannya diwakili oleh imam. Pendapat ketiga menggabungkan pendapat yang pertama dan kedua, yang dimana pendapat ketiga inilah yang sahih, yang benar dan rajih, yang dimana pendapat yang ketiga ini membedakan antara salat jahriyah dan salat sirriyah. Salat jahriyah adalah salat yang dimana bacaan imam terdengar, termasuk surah Al-Fatihah. Seperti 2 rakaat yang pertama salat maghrib, 2 rakaat yang pertama salat isya, salat subuh, salat Jumat, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat gerhana, salat qiyamul lail atau tarawih, ya, bacaan imam terdengar termasuk surah Al-Fatihah. Apa kewajiban makmum? Berdiam diri dalam rangka untuk menyimak dan mendengar bacaan imam. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 204. Surah Al-A'raf ayat 204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an untuk kalian,
baik di dalam salat ataupun di luar salat sekalipun. Fastami'u lahu, maka hendaknya kalian mendengarkan bacaan Al-Quran yang didendangkan tersebut, yang diperdengarkan tersebut untuk kita. Wa ansitu, kata-kata ansitu itu adalah diam untuk tujuan menyimak dan memperhatikan bacaan imam. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikuatkan lagi dari dalil. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh, ya, Rasulullah membaca, para sahabat pun juga membaca. Kemudian setelah selesai salat, Nabi bertanya, "Hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan?" Siapa di antara kalian yang tadi membaca Al-Quran sebagaimana aku membaca Al-Quran? Kemudian faqala rajulun, "Na'am." Iya ya Rasulullah, ada, yaitu aku ya Rasul. Aku yang membaca tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Inni aqulu ma li unazik." Kenapa mengganggu bacaan aku? Janganlah kalian tersebut mengganggu bacaanku. Kemudian Abu Hurairah berkomentar, "Fantahan nas 'anil qira'ah ma'a Rasulullah fima jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qira'ah hina sami'u dzalika min Rasulullah sallallahu." Dari habis salat subuh tersebut, pada saat Rasulullah membaca dan terdengar bacaannya Rasul, para sahabat berdiam diri untuk tujuan mendengar dan menyimak bacaan Rasulullah SAW. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Al-Bukhari serta Al-Imam Al-Humaydi serta Al-Imam Abu Dawud, Ahmad, dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, serta hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Hibban, dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dari sejak salat subuh itu tidaklah kami mendengar bacaan Nabi SAW di dalam salat, seperti 2 rakaat yang pertama salat maghrib, 2 rakaat yang pertama salat isya, salat subuh, salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, kecuali kami ini bersikap diam untuk mendengarkan dan menyimak bacaannya imam. Dan itu dikuatkan lagi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Dijadikan imam tersebut untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wala tukabbiru hatta yukabbira. Janganlah kalian melakukan takbir terlebih dahulu sampai imam melakukan takbir Allahu Akbar, baru kita makmum mengucapkan takbir Allahu Akbar. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam telah ruku, baru kalian melakukan ruku. Wa la tarka'u hatta yarka'a. Janganlah kalian melakukan ruku kecuali imam sudah sempurna melakukan ruku. Wa la tarfa'u hatta yarfa'a. Dan apabila imam sudah mengangkat tubuhnya dari ruku, yaitu iktidal, baru kalian iktidal. Dan janganlah kalian mengangkat tubuh kalian untuk melakukan iktidal sampai imam itu sempurna melakukan iktidal. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, maka sujudlah kalian. Wa la tasjudu hatta yasjuda. Janganlah kalian sujud
kecuali imam sudah sempurna sujud baru kalian sujud. Wa idza qara'a fa'ansitu. Dan ingat, apabila imam membaca dan terdengar bacaan imam, fa'ansitu, maka diamlah kalian. Untuk apa? Menyimak dan mendengarkan bacaan imam. Jelas ya kawan? Nah itu berkaitan dengan salat jahriyah. Jadi kewajiban kita kepada imam apa? Mendengar dan menyimak bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh imam tersebut. Bagaimana dengan surah Al-Fatihah kita Ustaz? Sudah diwakili oleh imam. Disinilah pentingnya salat berjamaah. Kita sebagai makmum ini paling enak. Kenapa? Karena segala kewajiban itu ada pada imam, termasuk sutra, termasuk juga berkaitan tentang masalah surah Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah kita sebagai makmum diwakili oleh imam berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, qiraatul imam lahul qiraah. Bacaannya imam sudah mewakili bacaannya makmum. Intinya di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, apabila ada yang mendengar atau mendedangkan atau melantunkan bacaan Al-Quran, kita wajib untuk menyimak dan mendengar bacaan tersebut. Makanya kenapa kok Ustaz sebelum azan kok tidak boleh ayat-ayat Al-Quran itu dikeluarkan dengan kerasnya dari mikrofon dan seterusnya? Pertama, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita sebelum azan harus membaca Al-Quran. Tidak pernah. Yang kedua, kalau seandainya ada orang yang membaca Al-Quran, otomatis kita yang mendengar apa? Wajib untuk mendengarkannya. Wajib untuk berdiam diri, tidak boleh ngobrol, tidak boleh berbicara. Makanya kalau kita lagi perjalanan, kemudian disetelkan oleh kita ayat-ayat suci Al-Quran, kita yang ada di mobil tersebut wajib untuk mendengar dan berdiam diri untuk menyimak bacaan Al-Quran tersebut. Tapi kalau kita lagi ngobrol, lebih bagus ya kan kasetnya atau radionya yang melantunkan ayat suci Al-Quran tadi kita off-kan, ya, kita matikan. Seperti itu. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat berapa tadi? 204. Nah, bagaimana tentang salat sirriyah? Salat sirriyah itu maksudnya adalah salat yang tidak terdengar bacaan imam, seperti salat zuhur, salat asar, 2 rakaat yang satu rakaat yang terakhir salat maghrib, 2 rakaat yang terakhir salat isya. Itu namanya salat apa? Sirriyah. Bacaan imam tidak terdengar oleh kita. Maka kembalikanlah kepada ayat yang hadis yang umum, hadis dari Ubadah bin Samit dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dimana Nabi SAW mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Hendaknya kita apa? Membaca surah Al-Fatihah. Jadi salat zuhur, salat asar, 1 rakaat yang terakhir salat maghrib, 2 rakaat yang terakhir salat maghrib, kita membaca surah Al-Fatihah apa tidak? Kedudukan kita sebagai makmum. Membaca apa tidak, Bapak? Membaca. Dalilnya apa? Hadis dari Abu Hurairah tadi. Wa qara'u fi anfusihim sirra bima la yajharu fihi al-imam. Para sahabat ketika mereka tidak mendengar bacaan Nabi SAW, seperti salat zuhur, salat asar, 1 rakaat yang terakhir salat maghrib, 2 rakaat yang terakhir salat isya, para sahabat membaca surah Al-Fatihah, yang dimana mereka tidak mendengar bacaan imam, tidak mendengar bacaan Rasulullah SAW. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Malik, Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi, dan juga Al-Imam Ibn Hibban serta Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Tetapi Bapak Ibu perlu diperhatikan, berhubung kita ini makmum,
apabila imam sudah merubah posisi, yang tadinya berdiri kemudian ruku, maka kewajiban kita untuk ikut imam, meskipun kita belum selesai membaca surah Al-Fatihah. Para ulama sepakat dengan hal ini. Kita makmum, ketika lagi asik membaca Al-Fatihah 2 atau 3 ayat, tahu-tahu imam sudah mengubah posisi dari tadinya berdiri kemudian ruku. Apa kewajiban kita sebagai makmum? Ikut imam. Bagaimana surah Al-Fatihah kita, Ustaz? Belum selesai ini. Kita katakan surah Al-Fatihah kita sudah diwakili oleh siapa? Oleh imam. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Dijadikan imam itu untuk apa? Diikuti. Salah satunya idza raka'a farka'u. Apabila imam telah ruku, maka rukulah kalian. Tidak boleh kita tersebut, ketika kita sholat membaca surah Al-Fatihah, imam sudah ruku, bahkan sudah i'tidal, kita masih membaca Al-Fatihah. Salah. Termasuk juga yang sering kita perhatikan waktu sujud. Memang benar, waktu sujud doa kita mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita menyelisih imam. Imam sudah bangkit dari sujudnya, berdiri untuk rakaat yang selanjutnya, kita tetap sujud saja. Kenapa Pak? Bapak kok sujud lama betul? Imam sudah baca Al-Fatihah, bahkan baca surah. Kok Bapak masih sujud? Oh, saya baca doa, Ustaz. Bapak, ketahuilah, baca doa tersebut tentunya boleh, bahkan tempat mustajab. Tapi ingat, ketika imam sudah mengubah posisi, kita wajib untuk apa? Ikut imam. Dan patokan dalam masalah kita ini mendapatkan satu rakaat itu terakhirnya kapan? Kita dianggap mendapatkan satu rakaat dari imam. Ruku, bukan Al-Fatihah. Jadi kalau sekiranya kita masuk ke masjid ini, imam ruku, kita pun ruku, dapat nggak satu rakaat? Dapat. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'taduha syai'an wa man adraka rak'ata faqad adraka as-shalah." Apabila kalian datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat dan kalian mendapatkan kami dalam kondisi sujud, maksudnya mendapatkan imam dalam kondisi sujud, fasjudu, tetap kalian ikut imam. Padahal belum mulai ini, sujud juga kalian. Caranya bagaimana, Ustaz? Kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian baru takbir untuk sujud, Allahu Akbar. Jadi jangan merasa bahwasannya kan Ustaz paling terakhir ruku untuk mendapatkan satu rakaat dari imam. Benar, kita katakan. Tetapi ketika kita masuk ke masjid mendapatkan imam dalam kondisi i'tidal atau sujud atau mungkin bahkan tasyahud yang terakhir, tetap wajib untuk ikut imam. Jangan sampai sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, ya ketinggalan satu rakaat, udah tunggu dulu deh, imam berdiri baru melakukan takbiratul ihram. Ini salah. Jelas Bapak Ibu? Ada lagi sebagian orang ketika masuk ke masjid, imam sudah tasyahud yang terakhir, ya sudah tidak dapat apa-apa, nanti aja deh, jamaah yang kedua saja. Bapak Ibu, jamaah yang pertama lebih bagus daripada jamaah yang kedua. Meskipun kita masuk ke jamaah yang pertama tersebut waktu tasyahud yang terakhir, yang dimana kita tidak mendapatkan satu rakaat apapun, tapi dipastikan kita mendapatkan jamaah yang afdal, jamaah yang utama. Jelas? Kemudian waman adraka rak'ata faqad adraka shalah.
Barang siapa yang mendapatkan rukunya imam, berarti dia mendapatkan sholat, terhitung 1 rakaat. Karena ada orang mengatakan bahwasannya Al-Fatihah itu sebagai cara kita untuk mendapatkan 1 rakaatnya imam. Ini tidak benar. Hadis ini, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud ini membantah perkataan mereka. Yang menjadi masalah kan bagaimana salat sirriyah. Kalau salat sirriyah kita kembalikan kepada keumuman, yaitu paling terakhir ketika imam ruku kita mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau untuk salat subuh, maghrib, Jumat, maka harus mendapatkan Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Padahal memang kita katakan Al-Fatihah itu wajib bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Benar. Tapi kalau seandainya menjadi patokan dan barometer terhitungnya 1 rakaat ketika kita mendapatkan Al-Fatihah imam, tidak benar. Banyak sekali dalil-dalil, termasuk hadis dari Abu Hurairah, termasuk hadis dari sahabat Jalil Abi Bakrah dan Abdullah ibnu Mas'ud yang menerangkan bahwasannya kita mendapatkan 1 rakaat dari imam tersebut kapan? Ketika kita mendapatkan imam ruku. Jelas Bapak Ibu? Pertanyaan saya, khusus untuk hari Jumat, kita terlambat atau mungkin kita batal. Kita awalan datang tapi batal, buang angin. Harus mengambil wudhu lagi nggak? Habis mengambil wudhu, imam sudah ruku, kita ruku. Dapatkah 1 rakaat dari imam? Dapat. Berarti masuk berapa rakaat dia? Dia masuk pas waktu rakaat yang kedua. Ruku di rakaat yang kedua. Dia mensempurnakan sholatnya atau menambah 1 rakaat atau 2 rakaat? 1 rakaat. Tetapi jika dia masuk di sholat Jumat tadi setelah ruku, iktidal, baru dia masuk ke barisan sholat imam, berjamaah dengan imam sholat Jumat, dia kekurangan 2 rakaat atau 4 rakaat? 4 rakaat. Dia tidak mendapatkan. Dia mendapatkan pahala Jumat, tetapi dia harus mensempurnakan berapa? 4 rakaat. Seperti itu. Kenapa tidak mendapatkan rukunya imam? Dianggapnya seperti sholat zuhur. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud dan juga perkataan Abdullah ibnu Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini khusus perbedaan antara Jumat dengan salat-salat yang lain. Jelas Bapak? Bukan Bapak? Ala kulli hal, bahwasannya terakhirnya kita mendapatkan 1 rakaat dari imam itu kapan? Ketika imam ruku, berarti kita mendapatkan 1 rakaat dari imam. Kemudian selanjutnya, setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah membaca amin. Amin tidak lain sebagai wujud dan tanda bahwasannya agar permohonan dan doa yang diminta pada saat kita membaca surah Al-Fatihah tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Al-Fatihah tersebut ada doa kita, permintaan kita kepada Allah. Dari ayat ke berapa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, antarkanlah kami ini ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Kalau kita gabungkan, jalan yang lurus tersebut adalah Islam yang berlandaskan Quran dan Sunnah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim,
yaitu jalannya orang-orang yang Engkau kasih nikmat ya Allah, yang Engkau sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69, yaitu ada berapa golongan? Ada 4 golongan, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau kasih nikmat, yaitu jalannya para nabi, jalannya as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Yang ketiga, jalannya asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan yang keempat, jalannya orang-orang yang saleh. Surah An-Nisa ayat 69. Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, jangan antarkan kami ke jalan yang Engkau murkai. Siapa al-maghdubi alaihim itu? Orang yang dimurka dan dimarah oleh Allah dan dibenci oleh Allah. Siapa mereka? Yahudi. Kenapa Allah murka kepada mereka? Karena mereka tahu ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibarat mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita yang punya anak 5 sekalipun kita kenal. Si yang nomor 1 begini sifatnya, yang nomor 2 begini sifatnya, yang ketiga begini sifatnya, yang keempat, yang kelima, kenal. Orang-orang Yahudi mengenal dan mengetahui Nabi Muhammad SAW ibarat mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Hal ini Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW ibarat mereka mengenal anak mereka sendiri. Bahkan pendeta atau rahib Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam pernah menyatakan di hadapan Nabi SAW setelah dia masuk Islam, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kita pendeta-pendeta Yahudi, bahkan orang Yahudi seluruhnya, itu mengenal antum, mengenal Nabi Muhammad SAW melebihi mengenalnya kami kepada anak-anak kami sendiri." Kata Nabi Muhammad SAW, "Kok bisa begitu?" Kata Nabi Muhammad SAW, kata Abdullah bin Salam, "Kita orang Yahudi ini orang yang maniak kerja, gila kerja. Keluar ketika hari masih gelap gulita, di waktu subuh. Kembali ke rumah hari masih gelap, yaitu apa? Malam hari. Wallahi ya Rasul, demi Allah, kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh istri-istri kami di rumah. Apakah benih-benih yang ada di rahim mereka bersumberkan dari benih kami ataukah dari orang lain? Tapi tentang antum, tentang Nabi Muhammad SAW, setiap hari pendeta-pendeta kami mengingatkan tentang antum, di mana munculnya, di mana lahirnya, bagaimana sifatnya, dijelaskan. Tapi karena kesombongan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah murka kepada mereka. Waladhdallin, ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Nasara, ya, Kristiani. Kenapa dikatakan sesat orang-orang Nasara itu, Bapak? Karena mereka rajin beramal, rajin beribadah, tapi sayang apa? Tidak di atas ilmu, tidak bersumberkan dari hujjah dan dalil. Makanya kalau kita tanya teman-teman kita yang mu'allaf, Pak atau Bu, kenapa sih kalau kaum Nasrani itu, kalau Natalan ada pohon, ada pernak-perniknya seperti itu, kenapa? Oh enggak, itu buat rame-rame doang. Berhubung pendeta menyuruh begitu, ya udahlah begitu aja. Gak pernah nanyakan kalau misalnya pasang pohon Natal masuk surga gitu, atau mendapatkan pahala sekian. Oh enggak ada apa-apa. Cuma untuk rame-rame doang, gak tahu. Kemudian kalau Paskah, kenapa kok telur diwarna-warnai? Ada coklat, ada merah, ya, ada kuning dan seterusnya. Kenapa? Enggak tahu. Rame-rame doang. Ya.
Termasuk juga tentang kok ibadah pakai nyanyi. Kenapa ya? Nah, kalau itu saya tahu jawabannya. Apa, Bu? Oh, itu kalau nyanyi kaum Nasrani dalam rangka beribadahnya mereka, tidak lain nyanyi itu adalah dalam rangka untuk menghibur Tuhan. Bayangkan Tuhan dihibur. Ya, yang ada kan manusia ini yang dikasihkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti Tuhannya lagi sedih. Kan ada pertanyaan lagi. Oh, enggak tahu saya. Nauzubillah min dzalik. Makanya mereka itu kesian. Beramal, beribadah tidak di atas ilmu. Makanya Allah mengecap mereka sebagai apa? Adh-dhalim, orang-orang yang sesat. Makanya kita, ya Allah, bukan jalannya orang-orang Yahudi, bukan juga jalannya orang-orang Nasrani, ya Allah. Tapi jalannya 4 golongan, yaitu Shiratal Mustaqim. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang siddiqin, jalannya orang-orang yang mati syahid, dan jalannya orang salihin. Makanya kita mengucapkan apa? Amin. Mengucapkan amin wajib bagi imam dan bagi makmum. Mengucapkan amin wajib bagi laki-laki ataupun perempuan, baik dia salat berjamaah ataupun salat sendirian. Jelas soal itu? Tidak benar kalau wanita itu aminnya tidak perlu diucapkan, cuma sekedar gerak bibir saja. Tidak benar. Tapi ibu-ibu juga mengucapkan apa? Amin sebagaimana laki-laki. Oh, kata ustaz yang lain, kan suara wanita aurat. Ibu kalau suara aurat, ibu nggak boleh telepon ke ustaz. Kenapa ikut telepon ke ustaz? Hah? Suara aurat nggak mau apa? Suara wanita aurat nggak? Enggak, bukan aurat. Iya, dalilnya apa? Banyaknya para wanita yang datang kepada Rasul bertanya, bersuara, ya Rasulullah, hukum ini gimana? Kalau saya begini gimana? Banyak kan wanita-wanita yang datang kepada Rasul. Artinya menunjukkan suara wanita itu bukan aurat. Kalau seandainya suara itu aurat, pasti Rasulullah mengatakan pakai isyarat saja. Dan itu tidak, ya kan? Berarti suara wanita bukan apa? Bukan aurat. Berarti kalau seandainya menerima teleponnya perempuan yang bertanya kepada kita, atau mungkin dia ingin menelepon istri kita, kemudian kita yang angkat, boleh nggak kita angkat? Boleh, nggak ada masalah. Sekedar berkaitan dengan ada keperluan dan hajahnya. Suara sekali lagi bukan aurat. Suaranya wanita bukan aurat. Ustaz, bagaimana kalau didesah-desahkan? Tidak ada juga dalam sholat suara wanita didesah-desahkan. Nggak ada. Yang jelas suara wanita itu bukan aurat. Makanya wanita pun sebagaimana laki-laki, ketika dia selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka kita, baik imam ataupun orang yang sholat sendirian ataupun makmum, baik makmumnya laki-laki ataupun perempuan, juga mengucapkan amin. Dan Rasulullah SAW ketika mengucapkan amin tersebut dengan keras dan lantang, ya, yajharu bi, ya, amin, untuk sholat-sholat jahriyah seperti itu. Jadi amin itu 6 ketukan atau 3 alif. Amin, min juga 3 alif atau 6 ketukan. Mat alif disukun. Jangan amin. Orang yang tidak mengucapkan amin itu satu di antara 2. Yang pertama, orang yang tidak kenal sunnah, ya. Kalau antum salat di Turki nanti ada yang tidak mengucapkan amin. Kenapa? Karena mereka tidak paham tentang sunnah ini. Atau ada kemungkinan yang kedua, orang yang tidak mengucapkan amin, golongan siapa? Golongan sesat lagi disesatkan siapa? Yang tidak mau mengucapkan amin, Syiah. Salah satu tanda orang itu Syiah, dia tidak mau mengucapkan amin. Allahu Akbar. Ya, itu tanda-tanda orang Syiah sesat lagi menyesatkan. Padahal di dalam surah Al-Fatihah tersebut ada doa. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Yang jelas dalam masalah pembacaan Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan amin,
adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ingat, wanita pun juga mengucapkan amin. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, "Idza amana al-imam fa'aminu, fa in wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Jika aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, karena malaikat ikut hadir di salat bersama kita, maka dipastikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tentang masalah surah Al-Fatihah. Yang paling afdal, yang paling bagus, karena surah Al-Fatihah itu kan dialognya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca ayat per ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, "Majadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku, telah memujiku." Ar-Rahmanir Rahim. Kata Allah, Allah pun menjawab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asna alayya 'abdi." Hambaku telah memujiku. Maliki yaumiddin. Majadani abdi. Hambaku telah memujiku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah pun menjawab, "Fahadihi baini wa baina 'abdi." Ini antara aku dan antara hambaku. Maksudnya apa? Pengibadahan hanya kepada Allah. Ibadah tempatnya hanya kepada Allah. Yang menyembah siapa? Kita semua ini. Kemudian apa yang setelah ini adalah permintaan hambaku untuk hambaku, dan aku kabulkan dia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu kita ucapkan amin. Itu afdal, ayat per ayat. Kenapa? Karena sedang terjadi dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab. Tapi bukan berarti tidak boleh orang yang menyambung. Boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Boleh juga sah salatnya, bukan tidak boleh. Jelas Bapak Ibu? Tapi yang afdal untuk Al-Fatihah dibacanya apa? Ayat per ayat. Wallahu a'lam. Sudah jam 6. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan pembacaan kitab Al-Wajiz yang berkaitan dengan pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau minkum ada pertanyaan Bapak Ibu? Wassallallahu Nabi Muhammad. Ya Bapak, silakan. Waalaikumsalam. Kesalahan yang sering terjadi itu adalah tidak ada sudroh dan orang sembarangan lewat. Mohon penjelasan dasar dipasangnya sudroh itu, apakah karena akan mengurangi sahnya sholat orang yang dilalui atau akan berdosa terhadap yang melalui yang melintasi. Itu satu pertama. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan setelah tasawuf awal. Apakah hanya pada rakaat ketiga atau setiap tasawuf awal? Karena pada saat kita masuk kan bisa saja 2 kali tasawuf awal. Kemudian yang terakhir masalah amin. Kadang-kadang kita tidak dengar imam itu baca amin. Sementara di sisi lain kita tidak boleh mendahului. Salat jahriyah atau salat sirriyah? Salat imam baca. Salat jahriyah, kita dengar bacaan imam. Tapi aminnya kita tidak dengar. Dia tak kencang. Iya betul. Iya. Di sisi lain kita tidak boleh mendahului dan kadang-kadang makmum langsung saja amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab dari yang ketiga dulu. Khusus amin kita sama-sama imam, bukan imam dulu baru kita. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qala al-imamu ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin."
apabila imam sudah selesai membaca surah Al-Fatihah dengan ditandai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka hendaknya kalian wahai para makmum ucapkan amin. Berarti apa? Bersamaan dengan aminnya imam. Bukan imam dulu amin baru kita amin, enggak. Jadi bersamaan dengan imam, khusus untuk amin. Jelas Bapak? Yang kedua berkaitan dengan masalah sutra. Sutra ini wajib bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Kenapa? Dengan kita membuat sutra, tidak lain agar orang yang melewati kita sedang sholat tidak berdosa. Ya, berdasarkan hadis dari Abi Juhaym radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Jika orang yang melewati orang yang sholat tahu dosa apa yang dia dapatkan ketika dia melewati orang yang sholat, maksudnya orang yang sholat yang kebetulan tidak membuat sutra, dia main lewat, ini dosa besar. Bahkan Al-Imam Al-Zahabi menerangkan dalam kitab Al-Kabair, salah satu dosa besar adalah ketika orang melewati orang yang sholat yang kebetulan orang yang sholat tersebut tidak membuat sutra. Ya, maka lebih bagus buat dia untuk berdiri selama 40 hari atau 40 minggu, 40 bulan, bahkan riwayat mengatakan 40 tahun daripada dia melewati orang yang sholat yang tidak membuat sutra tadi. Maka dari dalil ini dan banyak lagi dalil yang lainnya menerangkan kepada kita supaya aman, supaya tidak ada dosa orang yang melewati kita yang sedang sholat, buatlah sutra. Dan itu juga sekaligus untuk menghidupkan sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW tidaklah melaksanakan sholat, baik beliau statusnya sebagai imam ataupun sholat sunnah yang beliau sholat sendirian, beliau selalu membuat sutra. Ya, meskipun di rumah yang kemungkinan tidak ada orang yang melewati. Dalilnya apa? Rasulullah pernah menjadikan Bunda Aisyah ketika tidur di atas kasur, ya, atau di atas tilam, yang dimana Rasulullah menjadikan Bunda Aisyah itu sebagai sutrahnya Nabi Muhammad SAW. Artinya itu kan di rumah yang kemungkinan orang tidak melewati, sangat jauh manusia untuk melewati. Kita sedang sholat, tapi tetap dianjurkan, bahkan diwajibkan kita untuk membuat sutra. Kemudian yang kedua tadi apa Pak? Oh ya, takbir. Kalau untuk melihat prakteknya Rasulullah, 4 tempat tadi. Pertama ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan. Yang kedua ketika akan ruku mengangkat kedua tangan. Ketika mau iktidal sami Allahu liman hamidah mengangkat kedua tangan. Yang keempat adalah bangkit dari rakaat yang kedua setelah tasyahud yang pertama. Kadang-kadang ya Nabi SAW mengangkat tangan ketika duduk di antara dua sujud. Ketika mau duduk di antara dua sujud, kadang-kadang Rasulullah mengangkat kedua tangan. Tapi sifatnya apa? Kadang-kadang. Nah, bagaimana kalau kita yang masbuk? Apakah mengangkat kedua tangan? Para ulama mengatakan mengangkat kedua tangan. Misalnya kita masbuk, bangkit untuk rakaat yang keberapa pun, hendaknya kita mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dikatakan atau sering disebut dengan Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bagaimana menurut pendapat para ulama yang 7 itu sepakat dengan Al-Fatihah atau seperti apa? Dan Bismillahirrahmanirrahim masuk ayat itu. Apakah Bismillah masuk ayat itu sehingga terjadi perbedaan antara sir dan jahat ketika sholat jahriyah itu? Iya. Ya. Yang kedua masalah takbir, takbiratul ihram ini sering terjadi
pembacaan takbir itu melebihi kaidah tajwid. Allahu Akbar. Kadang dipanjangkan. Padahal tabi'i ya. Iya. Apakah takbir itu termasuk Al-Quran atau tidak? Kan ada ayat warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil, dan takbir itu termasuk Al-Quran. Apakah itu ditajwidin juga gitu? Iya. Ya. Terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan masalah Sab al-Masani. Memang ada perdebatan di kalangan para ulama tentang masalah hal itu. Maksud Sab al-Masani itu ayat yang berulang-ulang. Kita sering mendapatkan di ayat-ayat yang lain ada ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, ada juga ucapan Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Yang jelas Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca. Yang jelas Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca di dalam salat. Tinggal memang apakah ditampakkan ataukah tidak ditampakkan, ya kan? Kalau kita berbicara tentang seringnya Rasul tentang Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ditampakkan, tapi on and off kadang-kadang ya sampai Rasulullah menampakkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya tidak mengapa kalau ditampakkan, tapi juga kalau kita mencari yang afdal, yang utama bagaimana Ustaz? Ya seringnya Rasul lah. Seringnya Rasul tidak ditampakkan, tapi bukan berarti tidak dibaca ya. Tetap dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma apa? Kita nggak mendengar, ya kan? Imam nggak mendengar. Jadi imam yang Alhamdulillahirabbil alamin langsung, bukan berarti beliau tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi apa? Tidak ditampakkan. Allah a'lam. Kemudian berkaitan dengan masalah Allahu Akbar. Memang kalau kita melihat itu kan hukum tabi'i. Cuma apakah Allahu Akbar itu ayat suci Al-Quran? Kan tentu tidak. Ya artinya itu kan isyarat-isyarat yang berkaitan dengan masalah hal yang berkaitan dengan pengerasan. Istilahnya itu takbiratul ihram, takbir yang pertama itu, atau takbir intiqal, takbir untuk menandai perpindahan perbuatan sholat dengan perbuatan sholat yang lainnya. Maka hukumnya tidak mengapa dengan dipanjangkan tersebut. Yang tidak boleh itu melebihkan, terlalu berlebihan, itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya Bapak. Maju aja Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, kalau kita datang sholat berjamaah, imamnya itu sudah rukuk tapi belum bangun Ustaz. Kita dapat rukunya itu Ustaz. Nah itu udah dihitung satu rakaat atau belum Ustaz? Itu yang pertama. Antum dapat rukunya imam. Dapat Ustaz. Imam ruku, antum ruku. Pas antum ruku, imamnya bangkit. Ya. Iya berarti antum dapat satu rakaat dari imam. Tingginya sutra itu berapa ini Ustaz ya? Kalau kita mau buat sutra itu berapa tingginya, itu berapa? Ya paling berapa sentimeter Ustaz? Kalau berkaitan dengan masalah minimalnya, yang paling bagus ya itu sesiku. Dari ujung jari sesiku ini kita hitung. Kata Rasul dengan istilah akhiratul rahli atau muakharatul rahli. Akhiratul rahli itu papan yang biasa dijadikan sandaran, yang diletakkan di punggung onta atau punggungnya kuda untuk dijadikan sebagai sandaran. Kalau dihitung itu setinggi siku. Nah berapa sentinya nanti dihitung lah siku kita. Jangan siku anak kecil ya, yang dewasa. Itu yang bagusnya. Pakai Ustaz, tidak semua masjid yang bikin sutra, ya kan? Nah kalau kita nggak ketemu, maka apapun boleh kita jadikan sutra. Kalau seandainya tembok-tembok sudah pada penuh, misalnya diisi oleh orang-orang yang berada di staf yang pertama untuk sholat sunnah, staf kedua kan tidak ada tiang-tiang masjid nih misalnya. Kebetulan tidak ada sutra yang setinggi siku, maka kata para ulama apapun boleh kita jadikan siku, kita jadikan sutra meskipun kurang daripada satu siku ini. Wallahu a'lam. Meskipun tingginya itu kurang daripada siku. Tapi yang afdal tentu kata Syekh Nasiruddin Albani adalah ya minimal tingginya itu sesiku. Kalau kita memang menemukan sutra setinggi siku. Bapak. Ya Bapak. Silakan. Bagi putih dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai pergerakan ruku dengan sujud,
Tadi Ustaz bilang bahwa tunggu imam di posisi yang sempurna baru kita ikuti. Iya. Ataukah mengikutinya dengan ketika imam mengatakan Allahu Akbar, karena itu ada jeda beberapa detik di situ. Kita ikuti Allahu Akbarnya, ataukah gerakannya sudah sempurna? Karena kan kita tidak bisa melihat apakah di posisi sempurna apa enggak. Kita nggak bisa melihat. Gimana penjelasannya? Lalu ada satu lagi Ustaz, mohon penjelasan ketika kita masuk masjid, kita sedang sholat sunnah, lalu ada yang komat dimulai, mau nggak mau kan harus dibatalkan. Mohon penjelasan itu, atau mungkin ada dalilnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis Anas bin Malik dan Abu Hurairah tadi menjelaskan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, apabila imam telah bertakbir, kabbara itu kan fi'il madhi, past tense, telah lewat kan. Apabila imam telah bertakbir, fakabbiru, maka kalian baru bertakbir wahai para makmum. Wa idza wala tukabbiru hatta yukabbira, janganlah kalian bertakbir terlebih dahulu sampai imam sudah bertakbir. Termasuk wa idza raka'a farka'u, apabila imam telah ruku, maka barulah kalian ruku. Tentu kan ada isyarat juga ya Syekh, yaitu takbir intikal tadi, Allahu Akbar, baru antum melakukan Allahu Akbar untuk ruku. Berarti imam sudah berada dalam posisi ruku. Karena Rasulullah mengatakan wala tarka'u hatta yarka'a, janganlah kalian ruku sampai imam itu sempurna ruku. Dengan kita tahu kita mungkin berada di saf yang ke-10 atau saf yang ke-100 bahkan mungkin, ketika imam sudah mengucapkan takbir intikal, berarti ya kita merubah posisi dari yang namanya berdiri ke ruku seperti itu. Tapi perhatikanlah isyarat-isyarat dari ibadah salat tersebut. Ya kan, semuanya kan ada takbir intikal, kecuali satu, yaitu berkaitan dengan iktidal. Ketika imam sudah sami Allahu liman hamidah, dipastikan dia sudah berdiri maka kita berdiri juga sambil mengucapkan Rabbana walakal hamd. Allah. Sedangkan dalil tentang masalah kita tidak boleh sholat sunnah lagi ketika sudah iqamatus sholat, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi, idza uqimatus shalah fala salata illa al-maktubah, apabila sudah dikumandangkan iqamatus shalah, maka tidak ada salat sunnah lagi. Salat yang kita kerjakan cuma salat wajib. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita paksakan salat sunnah sekalipun, maka salat kita percuma atau wajib ini batal kalau sudah terdengar iqamatus shalah. Jadi kita salat sunnah, dikumandangkan iqamatus shalah, batal hukumnya. Bahkan pernah salat subuh Rasulullah sudah berdiri di tempat pengimamah, masih ada yang salat sunnah. Kata Rasulullah, as-subhu arba'an, artinya menghardik. Salat subuh ini 4 rakaat. Kenapa ya Rasulnya? Orang masih sholat, kenapa? Kemudian Umar bin Khattab ketika menjadi imam sholat, ada sahabat beliau yang masih melaksanakan sholat sunnah. Kasih tahu sama dia teruskan sholatnya, aku pukul dengan cemetiku ini atau dengan rotan kecilku ini, atau dia hentikan sholatnya. Nah itu kan dalil-dalil yang menguatkan kalau sudah iqamatus shalah kita batalkan hatta sudah tasyahhud. Nah, nggak ada istilah nanggung besar. Saya baca cepat deh, nggak ada. Kita teruskan pun juga percuma, batal sholat kita. Seperti itu. Allah a'lam. Ya Bapak terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya untuk sholat Jumat. Ketika kita telat atau batal dan selesai berwudu, imamnya sudah selesai rukuk, berarti kita nggak dapat sholat. Untuk jamaah Jumatannya dapat, cuma proses untuk mengitmamkan masuknya kita 4 rakaat. Itu langsung selesai, langsung kita 4. Setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita salat 4 rakaat sebagaimana salat zuhur. Ya, tanpa membatalkan, tanpa membatalkan. Ya, tapi kita dapat jamaah Jumatnya dapat, cuma untuk menambah rakaatnya itu sebagaimana salat zuhur. Seperti itu. Ya. Kalau Bapak datang rakaat kedua setelah rukunya imam, itu yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud
kemudian Abdullah bin Umar dan yang lain dari sahabat. Yang kedua Pak, kita sering waktu mendengarkan khutbah Jumat, kita sangat ngantuk atau kadang-kadang tertidur sebentar. Itu kita wajib wudu lagi atau gimana Pak? Ngantuk tidur itu ada dua, ada tidur al-amin namanya tidur pulas, ada juga tidur al-khafif, tidur ringan. Bedanya, kalau misalnya kita pegang pena atau pegang sesuatu di kelas, ya kan? Ketika misalnya guru menjelaskan, kemudian ketika jatuh pena kita sadar, berarti kita tidur ringan. Tetapi ketika kita pegang pena jatuh sekalipun kita malah semakin tertidur di atas meja, berarti kita tidur pulas. Hatta pena jatuh nggak tahu kita, berarti tidur pulas. Nah, kalau yang Jumatan itu kan rata-rata tidur ringan. Ketika dihempaskan oleh khotib jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya yang khotib itu yang lantang, seperti memimpin satu pasukan kata Nabi SAW. Dan jangan panjang-panjang khotib. Kalau perlu ditulis Pak, minimal maksimal 20 menit. Tulis di situ. Ini khotib cerita masalah politik, sudah tahu Pak, di televisi tiap hari kita lihat bilang ini. Cerita yang berkaitan dengan agama din, yang sifatnya itu memang mengasihkan semangat, spirit buat jamaah untuk belajar din agama. Ini cerita tentang Ahok apa lagi ini? Yang ada masalah nanti kita, ya kan? Seperti itu. Ya, kelaslah, jangan cerita politik di masjid. Jangan sudah. Ini kita jangan diprovokasi dengan khotib-khotib yang seperti ini. Ya, artinya ya cukuplah 15 menit, 20 menit cukup. Makanya saya harapkan kepada panitia masjid, DKM masjid, tulis di mimbar itu untuk khutbah Jumat maksimal 20 menit. Enggak, mengingatkan supaya menjalankan sunnah. Sholatnya lebih panjang ketimbang khutbah. Seperti itu harusnya. Kenapa? Karena orang habis Jumatan itu kan ada kerjaan lagi, ada hajat lagi, mungkin ada akad nikah, atau mungkin ada yang lainnya. Tidak seperti taklim. Kalau taklim mau 5 jam, kalau buat ngobrol silakan, ya kan? Karena memang kita niat datang itu memang mau belajar. Tapi kalau khutbah ini kan khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana ada khutbah juga. Itu sifatnya peringatan, sama khutbah Id juga. Pendek. Jangan 2 jam khutbah Id. Ya Allah, kata ibu-ibu nih, kapan manasin lontong sayur nih? Iya kan, tahun sudah datang, kita baru datang. Iya kan? Artinya apalagi ada orang yang mau keluar kota, selamat tiket hangus deh. Iya kan? Jangan, sekedarnya aja. Jadi khutbah Idul Fitri, Idul Adha, Jumat apalagi, itu yang sedang, ya kan, pendek. Kalau bisa pendek daripada ada surah yang dibaca. Al-Imam Masjidil Haram yang bernama Su'ud As-Suraim pernah ditanya, kita tahu kalau Jumatan itu baca surah apa? Rakaat yang pertama surah Al-Fatihah dengan surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat yang kedua Al-Fatihah dengan surah Al-Ghasyiyah. Atau kadang-kadang Rasul membaca kalau hari Jumat rakaat pertama surah Jumat, rakaat yang kedua surah Munafiqun. Kata Syekh, khutbah Jumat itu kurang daripada surah itu. Artinya kalau kita perkirakan itu 15 menit, kalau bisa khutbahnya 10 menit aja. Iya kan? Ini nggak panjang, 1 jam mau apa ini? Ya, pengajian, nanti malam juga ada pengajian kan di Masjid Al-Salman misalnya. Kan seperti itu. Jadi yang khotib betul-betul seperti memimpin pasukan. Jangan sudah suaranya pelan, halus. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hatta mikrofon ada 10 sekalipun, kalau suara begitu yang di ujung sana enggak kedengaran jelas. Harusnya kan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Insyaallah enggak ada yang tidur. Iya dong. Jelas, tegas, gitu kan? Seperti memimpin pasukan. Rasulullah seperti itu kalau khutbah Jumat. Insya Allah Bapak nggak tidur deh. Coba sekali-sekali deh. Ya, saya Pak, insya Allah ya.
Ini panjang sudah suaranya, apalagi yang sudah tua, yang bengek-bengek sudah. Kesihan begitu, udahlah. Yang bengek-bengek udah lah, jangan disuruh khutbah Jumat deh. Benar. Jangan gak enak kita, masalahnya kesian jamaahnya juga. Sampai ada orang kadang yang menegur, subhanallah, saking keselnya sudah kelamaan. Padahal untuk imam itu kan ucapan subhanallah. Kita boleh dengan isyarat. Ya, kalau nggak paham juga, Pak, maaf Pak, kepanjangan. Begitu boleh, nggak apa-apa. Kita nggak boleh itu kan ngomong sama makmum dengan makmum, nggak boleh. Tapi kalau sama khatib boleh nggak? Boleh. Buktinya apa dalilnya? Ketika Arab Badu datang, langsung meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tolong doakan kita. Di kampung kita sedang penceklik, hewan-hewan pada mati. Tolong kita sama Allah turunkan hujan di kampung kita. Rasulullah langsung angkat kedua tangan seperti ini, istisqa, meminta hujan. Artinya, kalau ada pembicaraan, omongan kepada khatib untuk menegur salah satunya ketika kepanjangan dibolehkan. Yang tidak boleh ngobrol itu makmum dengan makmum seperti itu. Allahu a'lam. Saya cukup? Sudah jam 6:30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.